Sampai saya kurang paham ceritanya, tapi saya baru baca sedikit doang manaqibnya. Sampai ke Tegal pun tetap ditunggu biar beliau nggak ketinggalan sholat berjamaah. Am sahibul hal Tegal. Ini orang-orang mengenal bahwa mereka orang-orang yang menghabiskan waktunya taat kepada Allah. Makanya Allah berfirman, limithli hadzal falya'malil 'amilun. Dengan kehidupan mereka inilah orang-orang yang taat kepada Allah, menghabiskan waktunya dengan menjaga sholat 5 waktunya, menghabiskan waktunya dengan membaca Al-Quran, menghabiskan waktunya dengan membaca salat kepada Nabi Muhammad, menghabiskan waktunya untuk mengajak orang berbuat baik, menghabiskan waktunya untuk mengajarkan orang kenal kepada Allah, kenal kepada Rasul, menjaga hati mereka jauh dari segala macam penyakit-penyakit hati. Mereka adalah orang-orang yang diceritakan oleh Allah dan mereka menjadi suri tauladan yang diperintahkan Allah kepada kita untuk mengikuti mereka. Contoh yang hidup yang kita dapatkan, alhamdulillah ala hadhihi ni'mah hadirin hadirin. Ini membuat kabar baik yang buat kita ini terus harusnya semangat. Kenapa? Karena saya dapatkan beliau, saya lihat beliau, saya duduk dengan beliau. Dan ini anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Sebagian orang mungkin mendengar ceritanya doang, tapi semangatnya yang membuat mereka dekat kepada Allah. Keinginan mereka untuk terus mendapatkan kemuliaan seperti mereka orang-orang soleh telah dapatkan. Mengenang hal atau wafatnya almarhum Habib Zainal Abidin ini menambahkan semangat kita untuk taat kepada Allah. Kalau beliau telah mempersiapkan Ramadannya dengan berbagai macam ibadahnya, seperti orang-orang soleh, Abdullah bin Hamzah bin Tauhir bertanya sama anaknya, ini apa yang dipersiapkan? Wahai anakku yang laki, apa yang kau persiapkan datangnya bulan Ramadan? Dia bilang, Abah, kalau tahun kemarin saya khatam Quran berapa kali, tapi tahun ini akan saya tambah. Abah, yang perempuannya saya tahun kemarin zikirnya, sholawatnya, tasbihnya sekian ribu kali, tahun ini akan saya tambah lagi. Yang lain pun semua mereka mempunyai amal ibadah yang terus bertambah dari tahun-tahun sebelumnya. Anaknya bertanya, Abah tiap tahun tanya sama kita apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Abah sendiri apa yang dilakukan? Kata sang anak, bertanya sama abahnya. Dia berkata, aku tidak punya waktu lagi untuk menambah amal ibadah lagi kepada Allah. Kalau seandainya ada, maka akan kubeli waktu tersebut. Dia bertanya, Abah bertanya, adakah orang yang mau menjual waktunya? Waktu yang kosong diberikan kepada saya akan jual, saya akan beli waktu tersebut dan akan saya gunakan untuk taat kepada Allah Rabbul Alamin. Ini mereka yang mengenal nikmat ibadah. Sampai dikatakan beliau kalau membangun rumahnya di kota Hadramut itu di Terian, bukan di Terian kampungnya, nama kampungnya lupa, di Hadramut. Tapi dikatakan satu bangunan rumah, bukan satu bangunan, satu tangga. Kalau orang Terian itu rumahnya 2 tingkat yang Anda tahu. Dan ada tangganya tinggi lumayan. Satu anak tangga itu 1 kali khatam Quran. Satu anak tangga. Kita kemana? Mau kita mah tukang yang ngerjain, kita nggak tahu kenapa. Kalau mereka bahkan menjaga rumahnya tidak mereka keluarkan atau berdiri rumah tersebut kecuali telah khatam Quran puluhan kali di dalam rumah tersebut. Belum ditinggalin, baru dibangun, tapi sudah selesai rumah, sudah puluhan kali khatam Quran di dalam rumah tersebut. Ini yang harus kita ikuti. Perkara seperti ini, perkara yang harus kita persiapkan ketika menyambut datangnya bulan Ramadan. Dan kita harus bersungguh-sungguh. Bukan kadang ada kalanya ya Ramadan lagi. Bagi orang-orang yang seperti ini, dia nggak bakal dapat kemuliaan. Dia nggak bakal dapat mengenal kemuliaan manisnya puasa, nggak bakal mereka rasakan. Manisnya Quran di bulan Ramadan nggak bakal mereka dapatkan. Manisnya sholat tarawih berjamaah nggak akan mereka dapatkan.
Manisnya sholat tasbih setiap malam di bulan Ramadan nggak bakal mereka dapatkan. Kenapa? Karena mereka telah ada rasa capek untuk menahan puasa Ramadan atau melaksanakan puasa Ramadan di dalam kehidupan mereka. Kalau seandainya orang yang girangnya aja diharamkan untuk masuk dalam nerakanya Allah, bagaimana orang yang benci? Benci dengan datangnya Ramadan, atau nggak suka dengan datangnya Ramadan? Bukan benci, karena paling males gue puasa nih. Kalau udah bulan Ramadan paling males, kenapa? Capek, gue nggak kuat puasa Ramadan. Apalagi kalau sholat tarawih, wah gue paling nggak demen sholat di masjid itu. Kenapa? Lama imamnya. Tahunan musola itu cepat. Ini orang-orang tidak akan pernah merasakan lezat ibadah di bulan Ramadan. Dan Ramadan yang lewat mereka mungkin bisa jadi lebih buruk dari Ramadan sebelumnya. Bukan menjadikan Ramadan ini yang mereka dapatin lebih baik enggak, tapi lebih buruk dari bulan Ramadan sebelumnya. Terus ketika mereka dapatin Ramadan, bukan makin taat kepada Allah, tetapi makin hancur ibadahnya mereka, hancur puasanya mereka, hancur Qur'annya mereka, hancur tarawihnya mereka. Kalau para ulama 6 bulan datangnya Ramadan, mereka telah siapkan Ramadan. Siapa yang tidak mempersiapkan? Rasulullah udah girang menyambut bulan Ramadan dengan bersungguh-sungguh. Man soma imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di dalam hadis lain wa ma ta'akhkhar. Man qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di dalam hadis lain wa ma ta'akhkhar. Orang yang datang bulan Ramadan mereka puasa dengan iman, yakin, paham makna kemuliaan puasa Ramadan, dan tidak ada amal lain puasa yang mereka kerjakan selain tujuannya karena Allah. Nggak pengen dilihat oleh orang tua, nggak pengen dilihat oleh guru, nggak pengen dilihat oleh siapapun, semata-mata hanya karena Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampunin dosanya yang telah lampau, yang akan datang, dan di dalam hadis lain ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Yang akan datang dan yang telah lewat diampuni dosanya oleh Allah. Ini kemuliaan Ramadan. Orang akan menjaga Ramadan tersebut. Kenapa? Karena dia tahu kemuliaan. Al-Habib Abdul Zainal Abidin tahu kemuliaan Ramadan. Beliau lebih banyak diam. Kalau bulan Ramadan beliau lebih banyak diam. Ulama lain mereka nggak bakal dapetin ketemu dengan kiai tersebut atau habib tersebut kalau datang bulan Ramadan. Pagi sampai malam digunakan untuk membaca Al-Quran. Malam baru bisa ketemu. Ini yang harus kita ikuti. Makanya lah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi pernah berkata di dalam perkataannya, wa mimma yasurru qalbi luzumukum tarikata abai wa jadadi wa hiya a'malan khalat min syawabin wa ilmun wa hiya a'malan khalat min syawabin wa ilmun wa akhlaqan wa kasratul awradi. Dari perkara kalau kalian yang mencintaiku, mereka-mereka yang kenal Habib Ali Habsyi, ia berkata kepada mereka-mereka yang mencintai, dari perkara yang menggembirakan hati ini adalah beradanya kalian tetap berada di dalam jalan yang mana jalannya telah ditempuh oleh ayah dan kakek-kakeknya mereka, orang-orang saleh. Nih Habib Zainal Abidin mempunyai anak-anak. Kalau pengen ngikutin cara abahnya, dengarkan perkataan Habib Ali Habsyi. Kita yang mengenal Habib Zainal Abidin atau muridnya, dengarkan perkataan ini. Apa? Kalau kita sebagai seorang anak pun ingin menggembirakan orang tua kita, lihat perkataan beliau. Beliau mengatakan kalian berpegang teguh di jalan datunya orang-orang saleh. Dari datunya para habaib, para cucunya Nabi Muhammad, atau mereka-mereka orang-orang yang benar-benar saleh.
Nuzul makam tarik kata abai wajada diwahya amal. Apa tarikahnya mereka? Apa jalannya mereka? Yang membuat mereka senang kalau kita ngikutinnya? Hati yang bersih atau amal ibadah yang bersih dari segala macam penyakit hati. Ketika melakukan amal ibadah nggak tujuannya untuk ria, untuk dipandang sama orang, nggak. Tujuannya semata-mata Allah. Puasa semata-mata tujuannya Allah. Ibadah semata-mata tujuannya Allah. Wirid, zikir, salawat kepada Nabi Muhammad, amal ibadahnya apapun tujuannya semata-matanya Allah, bukan karena ria. Dan mereka tidak punya penyakit hati. Sombong, hasud, enggak, benci sama orang. Nih zaman sekarang zaman fitnah. Zaman kita cepat banget benci sama orang. Cepat banget. Nih hati saya nih hari ini gedoknya setengah mati sama orang. Ini dalam perjalanan kemari, mobil yang saya pakai, satu mobil rombongan kita dari MR Jalan Senen Kuningan ditabrak sama orang. Habis itu orang ngomong, bapak tuh mundur, padahal posisi jalanannya turun. Dan lagi rem depan dipakai, kata bapak yang mundur, katanya bapak yang mundur. Dia nabrak, nggak mau minta maaf. Gedeknya saya sama orang. Menurut sih, wah ini orang sih enaknya gampar, cuman ya nggak bakal selesai urusannya. Ini orang-orang soleh dihina, dicaci, maki, diam, nggak ngebahas, nggak dibalas, nggak ada apa-apain. Kenapa? Karena torikoh kakek-kakeknya mereka orang-orang soleh. Imam Husain dicaci maki, Imam Ali ngomong apa? Kenapa nggak balas cacian maki ke orang? Kata Imam Husain, anda nggak tahu cara balas nih. Anda punya dia nggak pernah ngajarin cara balas. Nih gara-gara medsos. Wah, berkembang perkara yang cepat kita lisan kita nyaci maki si A langsung. Wah, babak. Nih, yang harus kita jaga. Apalagi nanti masuk bulan Ramadan. Hati-hati dengan perkataan buruk. Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang terus ngomong jelek, hina, nyaci maki, mulutnya yang jelek di bulan Ramadan, nggak butuh puasa minum Allah. Dinahan makannya, ditahan minumnya, kan butuh Allah. Nggak dibutuhin, nggak dianggap sama Allah. Nih bulan Ramadan, Habib Zainal Abidin siang jarang ditemuin, jarang ngobrol, lebih banyak baca Al-Quran. Sehari 3 kali khatam, kita nggak bakal mampu. 3 hari sekali khatam, nggak bakal mampu. Satu itu saja susah setengah mati. Yang sibuknya, yang dagangnya, yang nyari duitnya, yang ngantuknya, yang ininya, yang itunya. Ini sehari 10 juz. 1 juz saja alhamdulillah. Ya. Lihat kan, Al-Quran kalah dengan handphone. Ya, Al-Quran kalah dengan handphone. Kalah Al-Quran sekarang dengan handphone. Bahkan mungkin seperti saya pernah bilang sama antum 4 bulan yang lalu pun mungkin saya pernah bilang sama antum, sekarang orang lebih percaya dengan handphone daripada Al-Quran. Mungkin handphone itu bawa syafaat kali di dalam kuburan. Ya, benar? Enggak Habib. Makan megang, tidur megang, bangun tidur megang, sholat megang, selesai sholat megang, kamar mandi megang. Al-Quran di pajangan buat pengusir setan. Setan yang aslinya keluar, tapi setan yang di rumahnya nggak keluar. Ini kita zaman sekarang. Apalagi Syekh Haibali Habsyinya, amal yang bersih dari segala macam penyakit hati. Yang kedua, ilmu, belajar menuntut ilmu yang benar, yang mendekatkan orang tersebut kepada Allah dan Rasul.
punya amalnya bersih, jaga hati dari segala macam penyakit hati. Yang kedua, yang ketiga ilmu. Duduk di pengajian, tawagufan majelis boleh. Ada majelis lain yang bisa kita datangin selama bulan Ramadan, datangin. Pahalanya lebih besar. Kita hafal hadisnya, kita paham hadisnya. Cuman lapar, habis tarawih ngantuk, kenapa? Kekenyangan makannya. Salat tarawihnya pun telat datangnya, kenapa? Makannya 2 kali. Buka beda, nasi beda. Nggak tahu, kalau di Jakarta sih itu yang anak tahu. Biasanya buka puasanya sama gorengan, sama makanan-makanan Betawi dah. Habisnya sholat maghrib makan nasi lagi baru. Biasa begitu. Habis sholat tarawih pulang minduk lagi, bahasa orang nih, minduk. Makan mie kadang makan itu sih. Kalau orang Palembang biasanya makan pempek. Udah, pempek udah paling nikmat. Pempek, tekwan, gelantungan, udah itu makanan orang kita. Ntar jam 12 kalau dia nggak tidur makan lagi. Sehari 4 kali 5 kali makan. Nih puasa nih, bangunnya tidur, subuh tidur terus, bangun zuhur terus tidur lagi nyambung, bangun terus kasar jam 5. Wah, kayak bangkai, kayak mayit. Mau untuk bisa hidup dia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ilmu, ayo kita belajarin ilmu dari duduk dimanapun di majelis ilmu. Ada guru yang bisa kita baca kitab. Guru belajar baca kitab tentang ahkam shaum. Apa kemuliaan shaum? Apa perkara wajib dari puasa? Wajib dari puasa Ramadan? Apa yang membatalkan puasa Ramadan? Taunya perkara yang membatalkan makan doang gitu nih. Makan siang hari 2 warteg batal. Habisnya masuk segala sesuatu yang lubang di dalam tubuh kita batal. Kita tahu seringnya menjaga secara zahir, tapi batin nih ngomongin orang tiap hari siang-siang. Apalagi kalau orang ngurumpi di warung di warung sayur, ngopi, yang abahnya di pasarnya ngomongin yang ada di TV ini si A, ini lagi emang nggak ada otak si A, dia bilang begini. Apalagi dia nggak tahu kalau itu pahala puasanya hilang. Ribah, gunjing orang, sama tuh bahasanya. Yang kedua bohong. Itu sering kali bohong. Yang laki suka bohong sama bininya suka bohong sama lakinya. Yang anaknya suka bohong sama orang tuanya, atau bohong satu sama lain. Pahalanya hilang. Tapi jangan cari aib, jangan cari tahu aib orang. Nah, ini ngomong bulan puasa, nih gue tanya nih aibnya apa? Lu kalau bohong batal, jangan dijawab. Kalau dia pengen tahu aib kita, jangan kita jawab. Tuh, ini perkara-perkara yang menghilangkan pahala puasa. Hadirin hadirat, banyak lagi. Yang keempat dari perkara yang menyenangkan kata Habib Ali Habsyi adalah memperbanyak zikir, wirid salawat kepada Nabi Muhammad. 4 perkara ini balik dari majelis ini bawa. Zainal Abidin amal ibadahnya begitu. Kalau pengen ikutin mereka, nyenangin mereka, ikutin 4 perkara ini. Jangan keluar dari 4 perkara ini. Keluar dari majelis ini bawa kebaikan. Keluar dari majelis ini persiapkan kita menyambut bulan Ramadan. Kemuliaannya banyak, Al-Qur'annya banyak, dalilnya, hadisnya banyak. Nggak bakal saya bahas di malam hari ini karena waktu udah jam 11:30. 5 menit lagi selesai. Mudah-mudahan di malam hari ini baik acara haul ataupun tawagufan, seperti saya bilang, tawagufan ini buat ngecas kita beribadah kepada Allah, memperbanyak di bulan Ramadan, agar di bulan yang akan datang Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban,
masih ada tenaga kita untuk menjaga perintahnya Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan ini sisa dari Ramadan, seminggu lagi sisa dari Sya'ban. Jangan lepaskan sholawat. 23 hari telah kita lewatkan. Salawatnya entah mungkin 10 kali doang, mungkin 20 kali, ini tinggal seminggu. Jangan sia-siakan. Ibnu Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib mengatakan, kalau ini pengen melihat Ramadan ini sempurna, lihat di bulan Rajab sama di bulan Sya'ban. Orang yang memperbagus, memperindah amaliyah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, Ramadan ini insya Allah bagus, kata guru mulia. Dan tinggal kita lihat, bagus nggak? Kalau bagus, berarti Ramadan kita bagus. Kalau enggak, siapin. Tinggal 7 hari lagi. Antara hari Minggu atau hari Senin kita puasa. Minggu, Sabtu, Minggu atau Minggu Senin gitu. Antara 6-7 hari lagi. Persiapkan amal ibadah kita. Salawat ini selama bulan Sya'ban, siapin, banyakin biar nutup di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban dan di bulan Rajab. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin cukup sedikit atau dongeng dari yang bisa saya sampaikan kepada antum semua. Mudah-mudahan dongeng ini membawa kebaikan, membawakan manfaat dan bisa amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang terakhir saya menyampaikan salam permintaan maaf dari para asatir atau para habaib yang biasa duduk mengisi di sini, wabil khusus dari guru kita Al-Haid Quraisy bin Qasim Baharun untuk menyambut bulan Ramadan. Mereka semua mengucapkan atau mengirim salam dan mengucapkan meminta maaf kepada kita semua dan mendoakan kita semua semoga Allah memberikan kita atau memaafkan mereka dan dimaafkan oleh Allah, dan semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan puasa Ramadan dengan sempurna, menjaga sholat tarawih kita, menjaga puasa kita dengan sempurna hingga kita mendapatkan kemenangan dari Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya minta maaf kalau kepanjangan waktunya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.